Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soliha di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solih dan Solihah, hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan atau kita akan belajar matematika, yaitu dengan materi mengidentifikasi pola pengubinan. Tetapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar dan dijadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar. Soli dan Solihah, langsung saja kita simak materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar pola pengubinan atau membuat pengubinan. Soli dan Solihah yang sudah mempunyai buku matematika bisa membuka buku matematikanya pada halaman 89. Tetapi Soli dan Solihah harus menyimak terlebih dahulu materi pembelajaran yang ada di video ini. Perhatikan bangun datar di bawah ini. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Masih ada yang ingat ini bangun datar apa? Benar sekali, ini bangun datar persegi panjang. Dan yang ini bangun datar persegi. Satunya lagi adalah bangun datar segitiga. Kita dapat membuat pengubinan menggunakan bangun datar di atas. Jadi, kita bisa membuat pengubinan menggunakan persegi panjang, persegi, dan segitiga. Bagaimana caranya? Mari kita simak caranya berikut ini. Nah, Soli dan Solihah, kita akan membuat pola pengubinan menggunakan bangun datar. Pola-pola di atas disebut pengubinan. Pola pengubinan dibuat dengan satu bangun datar. Artinya, pola pengubinan ini dibuat dengan satu bangun datar. Sini, Bapak berikan contoh. Kita membuat pola pengubinan menggunakan persegi panjang. Persegi panjang ini adalah bangun datar yang akan kita jadikan pengubinan. Kita gambar persegi panjangnya 1, kita gambar lagi 2, kita gambar lagi 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita menggambar persegi panjang itu banyak sekali, sehingga persegi panjangnya saling berdekatan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan pola pengubinan, karena persegi panjangnya saling berdekatan, saling menutup permukaannya, tidak ada celah, dan tidak saling tindih. Ini yang disebut dengan pola pengubinan. Boleh Soli dan Solihah, Bapak contohkan lagi ya. Boleh kan Bapak mencontohkan lagi? Baiklah, Bapak akan mencontohkan lagi. Di sini sudah ada persegi. Ada satu persegi. Kita akan membuat pola pengubinan dengan persegi ini. Maka kita menggambar banyak persegi di sini. Ini satu persegi kita gambar lagi persegi, kita gambar lagi persegi. Begitu juga di bawahnya, digambar persegi, digambar lagi, dan digambar lagi. Jadi kita gambar banyak bentuk persegi ini, sehingga dia menjadi persegi yang
berdekatan dengan persegi lainnya dan tidak saling tindih. Inilah yang disebut dengan pengubinan. Nah, jika solih dan solihah punya rumah, di rumahnya ada lantai. Jika solih dan solihah di rumahnya ada lantai yang terbuat dari keramik, itulah yang disebut dengan pengubinan. Coba solih dan solihah lihat lantai rumahnya. Jika lantai rumahnya terbuat dari keramik, coba solih dan solihah lihat lantai rumahnya dan perhatikan. Lihatlah, keramiknya berbentuk persegi. Banyak sekali keramiknya berbentuk persegi. Persegi ini atau keramiknya saling berdekatan satu sama lain dan tidak saling tindih. Nah, keramik ini solih dan solihah adalah atau lantai rumah ini yang terbuat dari keramik adalah salah satu contoh dari pengubinan. Tetapi solih dan solihah selain dari bangun datar yang berbentuk persegi panjang, persegi dan segitiga ini, ada juga loh bangun datar yang tidak bisa kita buat sebagai pengubinan. Apa itu? Yuk mari kita simak materi selanjutnya. Nah, bangun datar yang tidak bisa disebut atau dibuat pengubinan yaitu adalah lingkaran. Ada yang menyebutnya dengan lingkaran dan ada yang menyebutnya dengan bulat. Nah, ada kan teman-teman yang menyebutnya dengan bulat, ada juga yang menyebutnya dengan lingkaran. Nah, ini tidak bisa dibuat pengubinan. Kenapa? Karena dia ada celah. Kita lihat solih dan solihah, kita perhatikan. Ini bulat, bulat, bulat. Kita lihat di sini ada celah. Berbeda dengan bentuk persegi panjang tadi kan, tidak ada celah. Kalau ini ada celah. Nah, karena ada celah, maka dia tidak bisa dibuat atau tidak bisa dikatakan dengan pengubinan. Jika kita dekatkan lingkaran ini, dia akan saling tindih. Memang tidak ada celah, tetapi dia saling tindih. Karena lingkaran ini saling tindih, maka dia tidak bisa disebut dengan pengubinan. Seperti itu solih dan solihah. Jadi solih dan solihah, jika solih dan solihah ingin membuat pengubinan, solih dan solihah bisa membuatnya dengan persegi panjang, persegi, dan segitiga. Solih dan solihah, itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Artinya, teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Contohnya, mengajak kita untuk rajin sholat, mengajak kita untuk belajar, dan bukan mengajak kita untuk bermain atau menghambur-hamburkan waktu atau menggunakan waktu dengan perbuatan yang tidak perlu. Oke solih dan solihah, ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.